Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, dalam terang dan gelapnya hidup, Tuhan ada. Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup, bahkan saat kita meragukan kehadirannya. Di tengah persekutuan saat ini, mari rasakan kebaikannya, dan sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, biarlah yang hilang hanya rancangan, tetapi jangan pengharapan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, mari berdiri untuk menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita menghadap Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, sesaat lagi kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Engkau hadir bersama seluruh jemaat-Mu. Biarlah firman yang boleh ditaburkan pada saat ibadah ini boleh membangun setiap hati, menyegarkan, menguatkan, bahkan menyembuhkan tubuh kami. Kami pertaruhkan ibadah kami dari awal sampai dengan selesainya hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 3 ayat 4 sampai dengan 5. Mazmur 3 ayat 4 sampai 5 kita bacakan secara silih ganti. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Jemaat disilakan duduk. Tuhan Yesus selalu jaga diri.
mendengarkanku, taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami firman-Mu ini dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Serta melalui firman-Mu ini Tuhan, iman kami semakin dikuatkan. Kami memohon dan kami berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yakni dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, kita baca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Tema ibadah kita pada saat ini adalah selalu bersyukur, dengan nats pembacaan 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, di mana nats ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kita merenungkannya bersama-sama ketika ibadah pengucapan syukur, atau mungkin kita mendengarkan atau membaca ayat ini ketika ada di dalam suatu peribadahan, di mana ketika mau memberikan persembahan ada nats Alkitab yang dibacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya adalah kita harus mampu mengucap syukur kepada Tuhan baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, karena Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita, sehingga kita hidup dalam kecukupan. Kebutuhan hidup kita dapat terpenuhi, itu adalah karena berkat dari Tuhan. Itu adalah salah satu dari bukti cinta Tuhan kepada kita yang telah dinyatakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Apakah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan? Lalu bagaimana caranya kalau kita mau mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah hanya dengan memberikan persembahan atau seperti apa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, memberikan persembahan syukur atau mengucap syukur itu bukan hanya berbicara mengenai memberikan persembahan. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Akan tetapi lebih luas lagi, mengucap syukur itu juga tidak dapat dilepaskan dari penyerahan diri kita kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, serta bagaimana relasi kita dengan Tuhan melalui doa. Menyerahkan diri kepada Tuhan artinya kita benar-benar memberikan ruang bagi Tuhan untuk diintervensi olehnya, supaya kehidupan kita menjadi jauh lebih baik lagi. Tuhan menuntun kehidupan kita, Tuhan membimbing kehidupan kita. Kita mendengarkan nasihat dari Tuhan, mendengarkan teguran dari Tuhan. Ini merupakan bukti dari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Meskipun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang ketika kita memberikan ruang bagi Tuhan untuk mengintervensi diri kita
kita akan merasakan kesakitan. Kita akan berpikir berkali-kali lagi, karena apa yang sudah kita rencanakan terkadang berbeda dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa rancangan Tuhan pasti membawa suatu damai sejahtera dalam kehidupan kita. Meskipun kita merasakan sakit, itu semua demi kebaikan hidup kita. Tuhanlah yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang tangguh dan kuat apabila kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bergantung kepada Tuhan artinya adalah kita mengandalkan Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan, di mana ada banyak masalah, banyak pergumulan kehidupan, sehingga kita perlu tuntunan tangan Tuhan, kita perlu kekuatan dari Tuhan supaya dapat melewatinya. Akan tapi yang sering kali terjadi adalah ketika kita menghadapi suatu permasalahan hidup, kita tidak datang kepada Tuhan. Kita justru mengandalkan kepintaran diri kita, kekuatan diri kita sendiri. Atau mungkin yang paling ekstrim adalah kita menjadikan Tuhan sebagai tersangka atas penderitaan hidup yang kita alami. Kemudian Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Berdoa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Sehingga orang Kristen yang tidak pernah berdoa, ia pasti akan mengalami yang namanya kematian rohani. Kematian rohani maksudnya adalah ketika ada satu tantangan, ada satu masalah, pikirannya selalu negatif. Perasaannya selalu negatif. Dipenuhi dengan pesimisme dalam hidupnya. Imannya mudah digoncangkan, sehingga jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa. Dan ketika kita berdoa, kita pun harus berdoa setiap saat, bukan hanya ketika kita bersuka cita atau berduka cita. Setiap saat kita harus berdoa kepada Tuhan. Dan dari 3 hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan diri, bergantung kepada Tuhan dan berdoa, maka sejatinya ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Maka dari itu persembahan bukan hanya memberikan persembahan, memberikan materi kita, kita memberikan pikiran kita, kita memberikan waktu kita. Itu juga merupakan suatu bentuk ungkapan syukur. Sebuah pertanyaan reflektif bagi kita Bapak Ibu. Apakah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan? Terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai ini. Apakah kita selalu mengeluh dengan situasi kehidupan kita? Ataukah kita memiliki rasa pesimis dalam menjalani kehidupan ini? Bagaimana dengan partisipasi kita di dalam kehidupan bergereja? Apakah kita terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang ada di gereja? Bagaimana dengan relasi kita dengan Tuhan? Apakah kita hanya datang kepada Tuhan ketika hari Minggu? Atau mungkin dalam ibadah pelkat saja? Diperlukan yang namanya ketekunan Bapak Ibu, supaya kita dapat meraih yang namanya selalu bersyukur. Diperlukan yang namanya ketekunan. Dan melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk tekun dalam mengucap syukur kepada Tuhan, supaya kehidupan kita bisa menjadi lebih baik lagi dan iman kita pun bisa semakin kuat. Meskipun dihantam badai pencobaan, iman kita tidak akan hancur. Dan setiap pergumulan kehidupan kita pun juga dapat kita lalui apabila kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan.
dan bersyukur kepada Tuhan akan menjauhkan kita dari berbagai macam perasaan negatif. Stres, depresi pun akan hilang dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada hari ini kiranya dapat menuntun kehidupan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan ini. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena berkat yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga dalam situasi apapun hidup kami benar-benar terjamin ketika kami benar-benar mengandalkan Engkau, menyerahkan diri kami kepada Tuhan, serta menjalin relasi dengan Engkau. Dan kami pun juga mau menaikkan harapan-harapan kami Tuhan. Engkau berkati keluarga kami dalam menghadapi berbagai macam situasi kehidupan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kami, keluarga kami, memberikan hikmat supaya seluruh pergumulan kehidupan boleh kami lewati hanya bersama dengan Tuhan. Engkau berkati masa depan anak-anak kami dalam pendidikannya, dalam cita-citanya, dalam cintanya, supaya Tuhan senantiasa menuntun mereka, supaya apa yang mereka harapkan boleh terwujud sesuai dengan rencanamu Tuhan. Engkau juga berkati rekan-rekan kami yang mungkin masih mencari pekerjaan, supaya Tuhan memberikan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan minat bidang mereka Tuhan. Engkau juga berkati para pelayan firman yang ada di gerejamu ini Tuhan, GPIP Immanuel WR Supratman. Engkau berikan kekuatan, kesehatan bagi Bapak Pendeta Yang Jatonapa, Bapak Pendeta David, dan Bapak Pendeta Sony. Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati pelayanan yang mereka lakukan. Engkau juga berikan kepada mereka anugerah-Mu, supaya hidup mereka senantiasa merasakan kasih karunia daripada Tuhan. Engkau juga berkati rekan-rekan kami yang sedang sakit, maupun sedang dalam masa pemulihan. Biarlah tangan Tuhan senantiasa menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, memulihkan mereka, supaya mereka boleh sehat seperti sedia kala, dan boleh melakukan aktivitasnya Tuhan. Engkau juga berkati keluarga mereka yang senantiasa mendampingi. Biarlah melalui pendampingan keluarga, mereka senantiasa mendapatkan rasa sukacita. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk bangsa Indonesia, di mana pandemi COVID belum selesai, masih banyak rekan-rekan kami yang positif COVID-19. Biarlah Tuhan juga memberikan pemulihan dalam hidup mereka. Tuhan berkati juga tim medis yang senantiasa bekerja melayani pasien-pasien yang sakit. Biarlah mereka juga dapat merasakan kasih karunia dari Tuhan melalui pekerjaan yang dilakukan. Engkau berkati pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam melakukan seluruh tugas tanggung jawab mereka, sehingga melalui kehadiran mereka di kehidupan
berbangsa dan bernegara ini, kehidupan kami semakin lebih baik lagi, kesejahteraan hidup, kenyamanan hidup, damai sejahtera boleh diwujudkan dalam lingkungan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh pergumulan kehidupan pribadi kami, usaha pekerjaan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang mendengar doa kami dan Engkau menjawab seluruh doa yang kami naikkan kepadamu seturut dengan rencana-Mu. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 yang mengatakan, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Engkau beri. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini dan menjadikannya berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Dengarlah amanat pengutusan. Jadilah orang percaya yang setia melakukan kehendak Tuhan dengan terus bersyukur dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.